Setelah fitur edit yang sudah selesai kita buat, nah sekarang kita akan menambahkan fitur delete pada form user ini. Nah, dimana nanti kita tambahkan di bagian kanan, di bagian action, ini kita tambahkan. Tapi sebelum di sana, ini kita percantik dulu di bagian edit ini, kita tambahkan pakai icon saja. Nah, di sini jika kita lihat di bagian apa namanya admin LTE, kita kasih icon, kita searching dengan nama edit, misalnya edit. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita ambil. Nah, kita gunakan yang bagian edit ini. Jadi ada pa.edit. Oke, sekarang kita di sini kita ambil bagian ini. Nah, di sini kita tambahkan yaitu dari span. Nah, gunakan span. Nah, di sini kita tambahkan kelasnya itu pakai apa namanya tadi ya? Kelas PA strip edit. Oke, kira-kira seperti ini. Coba kita Ctrl S di bagian, coba kita cek. Nah, ini sudah berhasil, dan untuk buttonnya kita buat lebih kecil, jangan pakai BTMBS, pakai XS saja. Oke, kita save lagi, kita gunakan yang paling kecil. Nah, ini seperti ini sudah selesai kayaknya. Dan kemudian kita tambahkan juga untuk bagian delete-nya. Nah, sekarang kita copy saja bagian ini, kemudian kita Ctrl C, kita paste seperti itu. Di sini kita tambahkan, ini bukan warning lagi, kita gunakan button apa ya, kalau warnanya kita gunakan yang ini, important label, kita kasih button, kita gunakan yang Daniel. Oke, Daniel itu, dan ini kita gunakan yang remove. Oke, kira-kira seperti itu. Kita Ctrl S, kita cek lagi di bagian button ini. Oke, kita coba. Ah, ini sudah tampil. Ini kayaknya kekecilan ya. Kayaknya enggak, kita berbesar aja deh, nggak perlu yang terlalu kecil. Pakai button SM saja. Kalau XS ini memang sangat kecil dia. SM, small, SM. Ctrl S, kita cek lagi. Oke, itu saja kayaknya sudah cukup. Nah, kemudian di bagian edit ini dia sangat sederhana sebenarnya. Jadi kita cukup menambahkan ini ketika kita lempar ke root, kemudian controller, nanti controller langsung melakukan delete. Nah, jika kita melihat seperti ini sudah ini, tapi nanti kita tidak menggunakan seperti ini. Jika kita lihat di bagian delete, nah delete ini dia mana ya, di bagian delete. Delete, ini user delete, mana delete, destroy, menggunakan destroy web controller. Oh iya, ini kalau kita pakai delete itu kayaknya kita harus menambahkan form kayaknya ini. Coba kita cek dulu. Untuk rootnya delete, delete ini. Iya, kayaknya kita harus pakai form. Khusus untuk delete kayaknya. Mana ya? Ya udahlah, kita coba tambahkan dulu di bagian ini. Kita tambahkan di sini, kita gunakan form. Dan untuk kelasnya post. Kita gunakan metodenya post. Oke, kok kelasnya sih bukan kelas action, metodenya harus method. Salah sih, nggak apalah, kita edit aja. Ini method harusnya, bukan kelas. Metodenya post, kemudian untuk actionnya itu mengarah ke bagian destroy, nih destroy, user destroy.
Oke, kita gunakan seperti ini, kemudian root, buka kurung, tutup kurung, ini bagian user dot destroy, oke, destroy, oke, sudah kayaknya. Nah, untuk ini bagian destroy, dan jangan lupa kita sertakan ini ID ya, dia harus pakai ID. Juga sama seperti sebelumnya, kita petik seperti ini, kita tambahkan juga sama menggunakan $row, karena bisa kita lihat di bagian atas dia di looping menggunakan forage dari variabel user dirubah menjadi row, itu row, kemudian kita ambil bagian ID gitu. Nah, kemudian di bagian ini sudah, dan jangan lupa untuk melakukan inilah, langsung saja kita masukkan ini, kita tambahkan ini, pakai ini ya, pakai hari, pakai button saja nih. Ini bisa juga sih pakai kelas jadi button, button saja dah, button. Dan di sini bisa nggak kelasnya kita tambahkan ini, dan untuk span kita tambahkan seperti ini, Ctrl C, kemudian spannya kita kasih di sini, bisa nggak ya? Ini kayaknya kita hapus saja di bagian ini, dan oke, kita coba dulu Ctrl S, kita cek hasilnya dia seperti apa. Oh, dia nanti berubah seperti itu, nggak apa-apa, nanti kita sesuaikan setelah ini. Oke, jadi di sini karena dia juga bentuknya agent. Nah, ini jadi dia masuk ke dalam bagian form dan bisa kita lihat untuk metodenya dia menggunakan delete. Nah, jadi di sini jangan lupa kita sertakan di bagian sini CRRF, mana ya, di bagian edit. Nah, ini jangan lupa untuk ini kita gunakan metodenya juga, nanti gunakan sebagai delete nih index, dan kita tambahkan di sini untuk bagian ini untuk tokennya, dan ini kita kasih di sini bagian metodenya adalah delete seperti itu, delete. Nah, kemudian di bagian form ini bagusnya kita kasihkan sebuah script, dimana nanti dari script itu ya kita tambahkan nanti untuk menampilkan bahwa ini mau dihapus atau tidak. Nah, kita tambahkan untuk perintah on submit. Nah, jika dia di submit, maksudnya perintah JavaScript, kemudian kita return confirm return confirm itu ya harusnya. Coba kita lihat dulu. Oke, kita lakukan confirm, dan pesannya dari notif ini nanti adalah seperti ini, apakah Anda yakin misalnya akan menghapus atau mendelete data ini misalnya gitu.
Oke, kalau sudah ini kita kasih view pakai web toggle. Ini kalau bisa kepanjangan dia takutnya seperti itu, kita kasih seperti ini. Save. Kemudian sudah bagian tab ya sudah, dan yang berikutnya adalah ini sudah selesai kayaknya kayak ini, method delete. Oke, sudah delete button. Coba kita cek dulu di bagian form. Nah, ini dia sudah ada bagian delete. Nah, tinggal nih kalau misalnya kita klik dia masih belum ada datanya. Coba kita klik. Nah, dia untuk ininya belum ada. Jadi kita buatkan dulu di bagian rootnya. Nah, jadi kita masuk nih bagian destroy, bagian ini. Kita masuk di bagian control user controller. Kita cari di bagian destroy. Nah, ini ada satu lagi tinggal sisanya. Di bagian destroy kita buat variabel data, kemudian kita ambil datanya dari user. Model user kita ajukan untuk field of file $id find of file. Oh, ini or bukan of, or find or field. Kemudian kita perintahkan dari delete-nya data di delete gitu. Nah, ini perintah delete sebenarnya cuma sangat singkat di bagian ini, dan kemudian kita return datanya ke index, return redirect ke bagian root user index gitu, user.index, dan kita kasihkan pesan with status misalnya user berhasil dihapus, misalnya seperti itu, user berhasil dihapus. Nah, ini dari data ini, atau di delete lah, dihapus atau di delete ya, dihapus atau di delete, serah. Delete, dihapus juga bisa, maksudnya update delete. Oke, kita Ctrl S. Nah, ini kayaknya sudah selesai, tinggal kita kasih titik koma. Nah, di bagian ini itu nanti pesan ini dia langsung diambil di bagian ini. Kita sebelumnya sudah melakukan ini bagian status mana ya, di atas table. Nah, ini kita sudah ada bagian alert success. Nih, alert success. Kita sudah mengambil itu. Kita sudah membuat dari filter filenya. Ini ada bagian success. Nah, ini yang kita kemarin buat di bagian ini ada status gitu. Oke, kita coba kita jalankan dari programnya. Di sini kita bagian usernya kita enter. Kita hapus bagian Rudy Budiman. Oke, kita cek bisa nggak? Nah ya, ini ada kesalahan di bagian halaman di baris berapa nih? Ini kayaknya masalah width-nya saja di bagian controller. Karena sebelumnya nggak ada error. Coba kita cek di bagian controller, kayaknya ada problem sedikit. Controller di bagian width. Coba kita cek width redirect. Ini kita lihat di bagian rootnya itu ada kesalahan. Nah, ini harusnya kita seperti ini karena kita mau diarahkan ke bagian root. Oke, kita ini sudah sesuai. Coba kita jalankan kembali user, coba kita hapus. Kok nggak ada notifikasi ya? Data langsung berhasil di delete. Harusnya dikasih ini dulu sih. Coba kita cek kembali. Ini kayaknya ada yang ini sih. Di bagian tadi rasanya sudah ditambahkan di bagian ini. Index.
Ini bagian form action kita tambahkan untuk ini method on submit sama dengan return. Oke, nah jadi ini untuk bagian JavaScript-nya kayaknya nggak jalan, karena kalau kita lihat di sini di bagian sini ada yang error. Ini ada beberapa JavaScript yang memang kayaknya error dan kita perbaiki nanti di lain waktu. Ini ada beberapa yang perlu memang diperbaiki. Oke, jadi untuk delete ini sudah berfungsi, cuman dia belum ada untuk notifikasi jika memang di delete maka dilakukan oke dan seterusnya seperti itu. Ini bisa kita klik delete, nah dia langsung terhapus. Oke, ini ada buttonnya dia supaya lebih bagus. Coba kita lakukan ini di bagian sini. Ini untuk spannya tadi saya hilangkan. Ini kita ini Ctrl C, kemudian ini kita jadikan spannya nih bagian remove. Oke, Ctrl S, dan bagian ini kita paste di bagian sini di atas button. Oke, seperti itu. Ctrl S dan coba kita jalankan. Ctrl S, kita jalankan bagian sini. Dia sudah lebih baik. Oke, kira-kira seperti itu untuk bagian dari delete. Silahkan dicoba.